Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu wa karim amma ba'du. Kita mulai dulu dengan membaca Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ribatihi. Tsumma ila arwahi jami'i tabi'in ila yasalamijin. Tsumma ila arwahi awliya al-azim من أمين شمالها وخصوصا كان قاضي الأسرة وجميع رسل غضر ويخاص طريقة خضر نسبنجة وجميع آبائنا وأمتنا ولكافة المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini Mbak Farid mulai angin ya. Ini sekarang sudah mau menginjak sholat jamaah. Iya, sholat jamaah. Kemudian yang kemarin sedikit sambil menunggu, jadi sholat yang disunahkan itu kemarin sudah selesai sampai sholat tahajud. Kemudian di kalangan ulama sufi dengan kalangan ulama fuqaha ada perbedaan yang tajam. Kalau ulama sufi kan menganggap Lailatul Sya'ban itu terus Yaum Asyura itu kan ada sholat sunnah. Jadi untuk mengambil jalan keluar agar tidak bertentangan dengan ulama fikih, kita nyati saja sholat sunnah mutlak. Gitu. Jadi kalau sholat nisfu Sya'ban kan 100 rakaat itu. 100 rakaat itu sebenarnya karena kita sholat mutlak pas di nisfu Sya'ban, akhirnya orang ngasih nama itu sholat nisfu Sya'ban itu. Akhirnya hanya memperbanyak sholat saja, jumlahnya terserah berapa, tapi minimal 100 rakaat. Kalau saya berikut Jilani dalam kitab Al-Ghunya itu bukan 100 rakaat, beberapa hari, bukan hanya Sya'ban saja. Jadi maksudnya ya begitulah, pokoknya begitu masuk bulan Sya'ban itu kita persiapan banyak ibadah. Sehingga nanti masuk bulan Ramadan itu kita sudah biasa ibadah yang berat-berat itu, sehingga kita bisa menghabiskan malam-malam Ramadan itu dengan sholat, dengan baca Quran gitu. Jadi persiapan masuk Ramadan sebenarnya. Nisfu Sya'ban ini. Sekarang sudah bulan apa nih? Bulan Ramadan, bulan Sya'ban belum ya? Rajab. Ambil Rajab, suruh aja. Ambil Rajab. Oh iya. Rajab ya. Aku gak ngerti tanggalan. Ini tanggal ini cilik banget tulisannya. Ini tanggalan itu gak penting tulisan gede-gede sing aku jadwal sholat sing kebok lho. Jadi kebok kok sampun-ampun jadwal sholat to. Nah, kan sebenarnya tanggalan ini enggak jadwal sholat itu gede-gede. Lah sing cilik-cilik itu tanggalannya cilik-cilik.
Tanggalan lo apa ono? Jadi suasana ini ya, apa namanya? Suasana iya, suasana yang namanya Thailand itu sebenarnya yang saya datang itu ya koyok negara itu ya Malaysia itu loh. Thailand ya kayak Malaysia gitu. Artinya di daerah ini daerah Thailand Selatan lah, kawasan Lepatan. Iya Pak Son. Akan Melayu nih kan Rutin? Enggak juga, baru titik. Wong akeh sing ora bisa bahasa Melayu. Bilang kene ceramah mesti nganggo penterjemah ke bahasa Indonesia. Orang ngerti Melayu kan ngerti Indonesia, paham sedikit. Ini sama sekali ke bahasa Cina no. Anggar ngomong bahasa Cina. Jadi ujungnya bahasanya bahasa ada penerjemahnya. Ya bahasa Inggris, akeh sing bisa bahasa Arab ya anak. Sing yang anu. Jadi anak ini asli kayak negara Islam asli. Lah coba ya, tangkene iki padahal rajanya kan Buza, rajanya Buza ya. Tapi imam masjid itu ono tuh jangan itu. Imam masjid muazin terus sing nyapu masjid itu beli kabeh. Jangan nang kono malah ngono. Jadi kayak negara Islam aja. Nang ini umur 60 oleh gaji 600. Umur 70 700, umur 80 100. Oh. Terus iku saben wong tua nang ngene oleh undangan. Ini saben wong tua umur 60 ya numpak kereta ya orang bayar wae orang repot-repot. Pokoknya ditujukan orang bayar 70 50%, lah orang 50%. Nah, ini orang bayar pokoknya. Gawa KTP. Iya nggak KTP aja, KTP orang bayar. Jadi negara ini makmur menang ini. Artinya memperhatikan kepentingan rakyat. Wong sampai kredit mobil be. Nah ini murah nemen anu nih kayak dibantu ngono. Mobilnya mewah. Wong kene mobil mewah kabeh. Itu guna mobil kono. Gawane sing ora oli. Gawane kan biayanya luwih akeh. Gede biayanya. Kan 100% pajaknya. Pajak mobilnya masuk Indonesia 100%. Itu mana dijelang kene 500 berboro 1 M lah. Pajak 500 maning. Gue ini Anies jadi presiden. Gue tak kandanan Anies. Loh kan nilu, masuk gak iso nilu kene Thailand ini negara kafir. Ya, Thailand kan negarane rajane Buza, bisa ngono kok. Nek jadi penghasilannya juga akhirnya Indonesia di bangkiri. Nah, ini sampai ngono. Kalau utang mana ini? Kalau utang tok. Akhirnya mulai banyak nih. Tadi pada palang berbulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang faslun fi sholatil jamaah. Di dalam sholat jamaah. Nomor pinten Ngarondin? 355. 355. Iya. Kalau ngono halaman nang mburi. Ana wong wingi dinggo dolanan bocah. Maksudnya daftar isi loh. Faslun fi sholatil jamaah. Pada pasal ini akan diterangkan arti jamaah, syarat-syaratnya, adab-adabnya,
terus yang dimakruhkannya dan yang menggugurkan berjamaah. Adapun yang dimaksud berjamaah di sini ialah hubungan antara imam dan makmum, walaupun makmumnya hanya seorang, dan cara sholat berjamaah ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Cara sholat berjamaah ini khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini jadi kehebatannya umat Muhammad banyak sekali. Sholat jamaah dilipatkan 27. Di bang sholat nang rumah, aku sering beri gambaran ngono nang masjid. Sampeyan tawur iwak. Kan kudu nang ndak. Ndak iku yang sidiku. Angger sampeyan tawur nang omah, ya ora liwat. Tawur nang pinggir, gila ora rumah, ora liwat apa meneh tawur nang omah. Ya, jadi kayak wong tawur luru iwak kuwi nang ndak ngono, ndak tempate ndak kuwi. Tempate iwak sing akeh iwak ngrumpul. Dalam masjid bulan ndak sembahyang. Makanya semakin besar masjid itu, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak pahalanya. Ya kayak wong tawur nang ndak terus akhirnya iwake ku yake. Coba pada paham lah, tentang saya udah ndak kayak paham. Wasuriat dan disyariatkan apa sholat jamaah fil Madinah di Madinah. Di Mekah belum karena masih umpetan delik sholat. Rasul bila Madinah wa aqaluha, adapun paling sedikitnya sholat jamaah itu imamun wa makmumun. Imam dan makmum. 2 orang berarti. Bahaya fil Jum'ati. Bahaya dalam sholat jamaah fil Jum'ati dalam sholat Jum'ah. Kama fi subhiha. Kemudian bahaya adapun ini ya disyariatkannya sholat jamaah tadi. Pertama fil Jum'ah. Kama fi subhiha, kemudian dalam subuhnya Jum'ah. Suma subhi, kemudian sholat subuh. Sumal isya, kemudian isya. Sumal asri, kemudian asar. Sumal zuhur, sumal maghrib. Al-afdolu, kemudian sholat maghrib. Jadi ketika di Madinah sholat berjamaah disyariatkan, dilakukan secara terbuka, namun dalam praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW beserta Ali bin Abi Thalib dan Siti Khadijah sewaktu di Mekah, yaitu dikala mulai dikerjakannya sholat 5 waktu, belum terbuka untuk umum, sebab pada para sahabat Nabi mengerjakan sholat masih secara sembunyi-sembunyi, dan Nabi pun salat berjamaah dengan kedua sahabatnya itu di rumahnya. Salat berjamaah itu paling sedikit ada imam dan makmum. Salat berjamaah yang paling afdol ialah salat berjamaah Jumat, salat subuh, kemudian dari hari Jumat, kemudian salat subuh biasa, kemudian salat isya, kemudian salat asar, kemudian salat zuhur, dan salat maghrib. Salat maghrib yang paling kecil. Jadi paling akeh sing bayang. Demikianlah urutan salat berjamaah yang afdol berdasarkan hadis-hadis sahih yang di Anah halaman 3 juz 2. Salatul jamaati fi ada'in maktubatin la jum'atin sunnatun mu'akkadatun. Salat jamaah fi ada'in maktubatin, ketika melaksanakan ada, bukan qadha, maktubatin yang maktubah, salat wajib, salat 5 waktu, salat Jumatin itu salat Jumat. Salat Jumat kan fardu ain, ini kan itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Ini khabaril muttafaq alaih, karena ada hadis yang muttafaq alaih.
Sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bisakin wa isrina darajatan 27 derajat. Wal afdoliyatu taqdadil nadiyati fakot. Jadi keutamaan kesunahan bagi wal afdoliyah adapun keutamaan sholat jamaah tadi itu tadi an-nadiyah diberi pengertian sunnah fakot tidak sampai wajib gitu. Itu pendapatnya Imam Syafi'i begitu. Jadi apa itu sholat muakkad itu sunnah muakkad itu sunnah apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang tidak pernah ditinggal Nabi itu sunnah muakkad. Yang ngomong sunnah itu ya ahli fikih. Kalau para sahabat dulu ya ngertinya ya pokoknya ala sholat itu di masjid ya. Kalau Nabi tidak pernah sholat di rumah aja tidak pernah. Jadi sholat jamaah itu sampai Rasulullah itu akan membakar rumahnya orang yang tidak mau ke masjid. Itu saking gregetan, hanya Nabi gregetan. Dalam hadis itu, saya itu ingin nyuruh orang imami, saya tak keliling. Nanti kalau sudah ketemu orang yang tidak jamaah, rumahnya tak bakar sama saya. Itu sampai Nabi gregetan begitu kan berarti kan saking ingin umatnya itu beruntung. Kon untung kok gak gelem sih. Kon dagang ngering pasar ki ora gelem dagang nang omah bae. Jadi walaupun kita paksa orang sudah ngerti hukumnya sholat sunnah, sholat jamaah itu ya sunnah. Jadi kalau dipaksa-paksa yang enggak gelem, mau seneng sing wajib-wajib tok. Itu bedaan kita sama sahabat. Jadi kalau kita itu kalau yang sunnah malah ditinggalkan. Nah, kalau sahabat enggak, oh ini sunnah, itu dikerjakan, harus udah sunnah itu. Sunnah Rasul maksudnya. Jadi itu bedanya imannya kita dengan imannya sahabat sangat jauh sekali. Nah, mestinya kita harus seperti sahabat itu. Sahabat itu contohnya sahabat Ibnu Umar, Abdul bin Umar. Itu kalau berjalan tuh di tempatnya yang dulu Rasulullah bungkuk. Terus sahabat yang ditanya, kenapa kok bungkuk? Ini dulu ada pohon di sini. Terus kalau Rasulullah lewat sini bungkuk. Dan sekarang pohonnya ditebang. Jadi saya tetap bungkuk loh. Ikut pohon ini ditebang. Rasulullah bungkuk itu karena anak pang sing ndep loh. Tapi sahabat itu karena dulu Rasulullah bungkuk, ya saya ikut bungkuk. Itu saja masalahnya. Jadi ikut Rasulullah sampai begitu. Jadi mau ditiru surah, sirah, sarirah. Jadi meniru Rasulullah itu mestinya 3 macam ini. Surah itu wujudnya Nabi ditiru. Oh kayaknya Nabi yang serban, oh kayaknya Nabi jubah, oh kayaknya Nabi celak, oh kayaknya Nabi minyak wangi, oh kayaknya Nabi siwak. Oh itu ditiru itu surah. Surahnya Nabi ditiru semua. Kemudian sirah itu semua pekerjaan Rasulullah ditiru. Bagaimana Rasulullah memahami, bagaimana wudhu, bagaimana perang, bagaimana negara, bagaimana semuanya itu sirah namanya. Sirah. Yang biasa kita cerita itu sirah. Jadi sirah itu ya, perjalanan Nabi. Ya. Kalau surah wujudnya Nabi. Ya. Jadi surah, sirah ya. Nah, sirah. Yang nomor 3 itu sarirah. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah. Surah itu rupanya Nabi, ya umar bisa niru, nggak bisa nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Tapi kalau sunnah, kalau para sahabat, kalau sunnah itu malah dikerjakan. Kalau kita sunnah nggak usah. Gitu. Nah sekarang sarirah. Kalau
Yang siroh biasa ya siroh. Jadi caranya wudhu, caranya sholat, caranya Rasulullah dalam WC, kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid. Itu namanya siroh, semuanya siroh. Baik yang apa namanya, yang wajib, yang sunnah, ya, yang adab wajib juga sunnah juga. Itu siroh. Kemudian sariroh. Sariroh. Sariroh itu apa maknanya sariroh? Itu hatinya Rasulullah, risau. Rasulullah ingin supaya umat Muhammad ini masuk surga semua. Itu risaunya, itu harus ditiru. Jangan saya pokoknya masuk surga, saya tak sembayang dewi. Ono tanggone orang sembayang panpola teman. Itu namanya tidak seperti Rasulullah. Rasulullah sirah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sirah, sarirah. Sarirahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu artinya itu sangat berat sekali. Kalau melihat orang lain itu berat, orang lain kok susah, Nabi susah. Ini yang tidak dipraktekkan oleh kita. Ono wong Kanjeng Nabi tahu ono jenazah lewat, nangis Nabi. Kenapa? Sahabat tanya, kenapa Nabi kok nangis? Itu jenazah, itu orang Yahudi. Iya, tapi saya belum ke sana. Saya belum berdakwah, jadi dia masih masuk neraka. Jadi saya menangisnya karena saya kok tidak sempat ke sana, ke rumah orang itu. Gitu loh, sariroh. Jadi risau Rasulullah itu harus ditiru. Jadi bagaimana biar semua masyarakat kita itu sholat semua, jamaah semua, ke masjid semua, begitu. Itu namanya sariroh. Jadi yang ditiru dari Nabi itu 3. Surah, siroh, sariroh. Dan ini yang banyak melupakan tuh surah dan sariroh. Hanya siroh, umum siroh. Ini surah nubuah, ini surah nubuah. Oh gitu. Tapi akeh. Ada. Jadi laqad ja'akum, telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, hatinya sangat berat apa yang menimpa kamu. Kamu nanti masuk neraka. Kamu nanti pahalanya sedikit kalau kamu jamaah. Itu berat nanti itu. Ada orang disuruh jamaah nggak mau, lebih berat loh. Oh ini gampang banget, oleh lu ganjaran gede banget. Kok orang gelem, itu lagi hatinya itu hati itu berat ini. Azizun harisun alaikum bil mu'min. Harisun alaikum ingin sekali bahwa semua orang itu masuk Islam, masuk surga bareng gitu loh. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dengan orang mukmin sangat kasih sayang sekali. Kasih sayangnya itu ngilingno nang wong mukmin iku duwe ya para sedekah, para zakat, sedekah. Yang tidak punya uang ya nggak bisa sedekah, yang bikin jaluk lah, penjaluk kan rapik. Nah itu jadi namanya ayat riso ini jarang dipakai, tapi dewa kalau jual aku belum kembali selawatan. Ya bener nggak apa-apa itu dibaca selawatan, tapi isi dari surat ayat itu tidak diamalkan. Kok kenapa kita tidak? Namanya empati ya, empati itu jadi kepada orang lain itu sangat empati, jadi ngerti kebutuhannya orang gitu. Kebutuhan yang paling utama kan masuk surga. Tidak ada bahagia kalau tidak masuk surga. Itu masalahnya, harus ngerti, harus paham. Yang nama bahagia apa? Bahagia itu masuk surga. Meskipun di dunia itu punya mobil 50, tidak ada kan, tidak ada, bukan definisi bahagia. Kata Rasulullah, ada Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qur'an, kalau dunia itu ada harganya, orang kafir tidak saya kasih harga. Dunia bagi Allah Ta'ala itu tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk loro ya mending, sayap nyamuk sebelah. Itu dunia dan seisinya itu tidak ada artinya. Lebih berharga sayap nyamuk sebelah. Andai kata Allah Ta'ala, andai kata dunia itu ada harganya, orang kafir tidak saya kasih minum. Semua untuk orang Islam semua.
Tapi ini nggak ada. Lah maksudnya itu ditujukan sholat jamaah. Ini jamaah itu tempatnya ganjaran yang gede nemen gitu loh. Jadi kita jangan egois. Egois apa egois itu yang penting nawa egois. Orang lain tidak jamaah dibiarkan. Sudah kan harus diajak. Jelas. Wa hikmatus sabti wa isrina. Adapun hikmahnya 27 ana fiha fawaidu. Karena di dalamnya ada beberapa faedah. Bahwa tazidu ala sholatil fardhi yang lebih daripada sholat sendirian binahwi dzalik. Jadi ini ada diuraikan oleh penterjemahan. Ada penterjemahan 27 derajat itu ialah karena salat berjamaah mengandung 27 faedah. Itu sebagai berikut ini. 1, menjawab azan serta niat berjamaah. Jadi ketika menjawab azan itu kita hatinya niat jamaah loh. Nanti azan selesai sudah di masjid niat jamaah salat. 2, segera mengerjakannya untuk mengerjakan berjamaah. Keutamaan ketiga ini pergi ke masjid dengan tenang. Pergi ke masjid itu. Jadi satu langkah itu dia dihilangkan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya, satu langkah dihapus dosanya itu begitu. Langkah-langkah ke masjid. Semakin banyak langkahnya ke masjid begini. Jadi pergi ke masjid dengan tenang. Maksudnya apa dengan tenang? Coba susu Melayu-Melayu, ngomong ngosong-ngosong aku. 4, masuk ke masjid merupakan dakwah. Jadi masuk masjid itu dakwah. Orang mau pergi ke masjid itu berdakwah. Coba pakaiannya sudah rapi, sudah wudhu, pokoknya nggak serban, terus berjalan ke masjid. Itu orang lain eling, oh iya, iku wis wae sholat saiki. Aku kok isi nunggu sepeda motor. Nah, mesti akhirnya dia berjalan ke masjid itu dakwah. Kemudian salat tahiyatul masjid nanti sampai sana. Tahiyatul masjid. Kemudian menunggu berjamaah, dapat pahala juga menunggu. Intinya disertai doa para malaikat. Ya. Jadi kalau orang menunggu sholat itu didoa oleh malaikat terus. Selama menunggu sholat. Kemudian 8, kesaksiannya. Apa maksudnya kesaksiannya? Oh, saksiannya malaikat itu menyaksikan. Kemudian ke-9, menjawab iqomah. Jadi kalau ada iqomah dijawabnya kan seperti jawabnya azan persis. Allah Akbar, la haula wala quwwata terus gitu. Nanti doanya bersama, doa azan itu. Allahumma sholli ala hadhihi wa sallam itu. Jangan la ilallah Muhammad Rasulullah. Enggak ada ceritanya. Jadi menjawab iqomah itu ya sama dengan jawab azan. Doanya juga jawab salawat sama. 10, dijauhkan dari godaan setan. 11, berdiri menunggu imam takbiratul ihram. Nah, itu. Jadi jangan sampai masbuk. Kalau masbuk ya nggak apa-apa daripada nggak sholat jamaah. Tapi maksudnya yang paling baik itu menunggu imam takbiratul ihram. Jadi kita terus langsung takbir. 12, menyusul takbiratul ihram imam. Kita langsung habis imam takbir terus kita langsung takbir. Terus 3, meluruskan jajaran, lurus softnya lurus. Sebab diterimanya sholat itu antara lain dengan lurusnya soft itu. Nah, kemudian 14-nya menutup tempat yang kosong. Kalau yang depan ada kosong maju terus sampai rakaat pertama penuh. 18, menjawab imam ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Jawabannya Rabbana lakal hamdu. Kemudian 16, selamat dari lupa.
Jadi orang yang sholat berjamaah itu selamat dari lupa. Dia lupa, orang sih nggak sholat jamaah kan kadang-kadang lupa loh. Aku durung sholat sebule sampai asar zuhur. 17 mengingatkan imam yang lupa. Kalau yang lupa, subhanallah. 18 adanya kekhusyuan. Jadi sholat jamaah itu ada khusyuan, saling menunjang. 19 selamat dari sesuatu yang melalaikan. HP contohnya. 12 memperbaiki gerak-gerik sholatnya. 20 memperbaiki gerak-gerik sholatnya. Salah satu dikelilingi oleh malaikat. Malaikat tua yang makmum itu. Pokoknya ada wong komat itu malaikat ngerubung kabeh melu jamaah. 12 memperhatikan bacaan imam. Dapat pahala lagi menurut jamaah imam itu. 23 mempelajari rukun dan sunat sholat. Akhirnya mau belajar cari ilmu deh. Dulu piye belajar jamaah mempelajari rukun dan sunat sholat. 24 menyemarakkan syiar Islam. Fama yu'azim sya'irallahi fadzalika min taqwal qulub. Ke masjid itu menyemarakkan syiar Islam. Fama yu'azim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Terus 25 menakutkan setan. Setan wedi. Setan ana wong azan kepentut-pentut melayu. Tapi ngene sono takbir balik bertakwa maneh. Padha nggoda. Menakutkan setan. 26 saling memberikan pertolongan dalam hal ibadah dan kepentingan lainnya. Coba ini nomor 26 itu ada unsur kemasakan. Coba Pak Lurah, Pak Bupati jamaah bareng kalau wong melarat. Ya mesti bupati ini kelingan wong melarat lah. Presiden jamaah karo wong melarat. Kelingan dah. Lah saiki wong pejabatnya orang gelem jamaah di masjid. Sing jamaah masjid sakit orang diliki. Ditiliki sakit jamaahnya ngono ditiliki rono. Mbaknya Pak Lurah gelem kaya gue, Masya Allah. Ya terus barokah minal ardi misamaul ardi lah. Jadi saya memberi pertolongan. Maksud itu, kalau ada orang butuh mesti karena tiap hari ketemu 5 kali. Mesti orang kaya mesti mikir orang miskin. Kemudian yang ke-27, menarik hati orang yang malas dan lain-lainnya lagi. Ya, jadi menarik hati orang-orang yang malas dan lain-lainnya lagi. Banyaklah. Misalnya bersalam-salaman. Salaman itu menggugurkan dosa loh. Kita salaman, itu menurut hadis, dosanya wong iki sadurunge dilepas wis ilang kabeh. Dosane rontok kabeh. Terus menjawab salam imam, saling mendoakan dan sebagainya lah. Jadi banyak sekali. Itu dicatat 27. Pinter banget ini. Antara lain 27 derajat itu karena itu mereka kerjakan semua. Paling tidak kita ngerti lah. Kemudian wa kharaja bil adai wal alqadau. Wa kharaja dan keluar metu bil adai kelan salat sing ora qada apa alqadau qada. Jadi dikecualikan ya, qada itu dari ada. Jadi salat qada itu tidak usah nunggu jamaah ya. Ya semua qada dewean ya dewean, tapi qada jamaah ya jamaah. Umpamanya kayak Kanjeng Nabi pernah qada berjamaah. Jadi ada Kanjeng Nabi dalam perjalanan itu ngomong sama Bilal, kamu jangan tidur ya. Kamu tak tidur, nanti dibangunkan. Iya. Tahu-tahu Bilal bangun jam 7, sudah panas tuh. Lupa Bilal ngantuk pada waktu mulai perjalanan kan payah. Akhirnya bangun matahari sudah tinggi terus jamaah salat subuh. Jadi maksudnya kalau seperti kita pas kodok, nggak usah jamaah nggak apa-apa. Jadi ada kawannya jamaah tetap baik.
Ini tafakut maqdiyatul imami wal makmumi sunnatul jamaah wa illa fa khilaful aula. Kadain khalfa qada'in wa aksi wa fardin khalfa naflin wa aksi wa tarawih khalfa witrin wa aksi. Naam ya. Betul demikian, apabila imam dan makmum sama-sama mengerjakan sholat qadha, ya. Jadi ini tafakut maqdiyatul imam wal makmum, ya tetap sunnatul jamaah, disunatkan jamaah. Wa ila apabila tidak, fa khilaful aula, maka khilaf aula itu ya makruh lah. Keadain seperti orang yang sholat ada, khalfa qada'in di belakang orang kodok. Jadi orang sholat ada, makmum wong kodok. Itu khilaful aula. Waksihi atau orang yang kodok, makmum di belakang orang ada. Wa fardin dan fardu khalfa naflin. Ada orang sholat fardu zuhur di belakang orang sholat sunnah. Ya, wa khalfa naflin. Karena sudah jamaah sudah habis, datang sana adanya orang sholat sunnah, terus kita makmum. Ya sah, sholatnya sah. Tapi menurut kitab ini khilaful aula. Wa aksihi dan sebaliknya, orang sholat sunnah, makmum sholat fardu. Wa tarawih dan orang sholat tarawih khalfa witrin, di belakangnya orang yang sholat witir. Wa aksihi dan sebaliknya orang sholat witir di belakang sholat tarawih. Itu khilaful aula. Khilaful aula itu tidak makruh dijawabnya, tidak makruh, cuman ya di bawahnya sunnah lah. Misalnya lohor dengan asar, maka khilaful aula tidak makruh, belum sampai ke tingkatan makruh. Misalnya orang yang sholat ajak bermakmum kepada imam yang sholat qadha dan sebaliknya. Jadi hasilnya begini ya, hasilnya orang jamaah itu boleh dengan apa saja itu boleh jamaah. Orang fardu makmum ke orang sunnah ya boleh, sunnah boleh semua. Artinya sah itu. Yang tidak boleh itu makmum sholat jenazah nggak boleh. Sholat zuhur imamnya sholat jenazah tak bikin papat. Jadi yang tidak bolehnya itu, yang lain semua boleh. Jadi gini ya, kalau kita terlambat sholat jamaah itu memang sebaiknya jangan makmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Kalau bisa orang yang kawan kita yang sudah sholat zuhur itu suruh sholat lagi. Sholat i'adah namanya. Kalau i'adah itu bukan sholat sunnah. Ini hanya usolli fardhu zuhri pada air. Cuman i'adah. Jadi nanti tidak apa-apa ini. Begitu cara Rasulullah. Dulu Rasulullah ada sahabat datang jamaah sudah bubar. Terus Nabi bersabda begini kepada salah seorang sahabat. Itu coba dikawani di jamaah sama dia. Jadi ngulangi i'adah. Itu ada. Terus niate salate iku piye niate salate? Udah fardu zuhri, fardu asri tetap. Namanya i'adah kembali ini. Yang pertama itu loh yang salat makmum ke orang yang nggak tahu salat apa gitu. Oh, nggak apa-apa. Beda niatnya nggak apa-apa. Sah, maksudnya sah. Kan ada orang sholat sunnah ya. Terus kamu datang makmum fardu zuhri Allahu Akbar. Sah. Makmum sah. Nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti itu sholat sunnah, ya lebih baik ajak orang lain yang biar kamu sholat zuhur lagi dengan saya. Ayo, itu bisa. Lah ini karena terpaksa ya, nggak apa-apa melok itu. Memang harus ngerti, kalau ngomongnya nggak ngerti kadang-kadang dia juga nggak gelem. Nggak tahu sholat qobliyah. Sholat mana? Sholat qobliyah nggak tahu, ya ada. Makanya saya ini ono bab sholat jamaah ben ngerti.
jamaah. Sudah, sekarang wabil maktubatil mangzurati wa nafilah. Dan sholat maktubah dan mangzurah. Orang sholat nazar kan wajib berdoa. Makmum sholat maktubah, wa nafilah dan sunnah. Dan sholat sunnah. Fala tusanu malah tidak disunahkan fihima dalam keduanya jama'atun al-jamaah. Tapi wala tukrohu tapi tidak makruh. Jadi orang yang makmum beda itu tidak makruh. Maktubah makmum orang sunnah itu tidak makruh. Cuman namanya khilaful aula gitu. Tidak disunahkan tapi tidak makruh. Bil maktubatil mazura wa nafilah fala tusanu fima al-jama'atu wala tukrohu tapi tidak dimakruhkan. Itu khilaful aula tadi. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi wal asohu adapun pendapat yang lebih sah, lebih sahih annaha sesungguhnya sholat berjamaah itu fardu kifayatin lirijali al-balilina al-akhrori al-mukimina fil mu'ajjati faqat. Jadi bukan sunnah muakkad, bukan, kata Imam Nawawi ini. Fardu kan dure sunnah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Lain, fardu kifayah kamu sunnah kan lain. Kalau sunnah kan tidak ada yang sholat jamaah, nggak apa-apa kan. Kalau jamaah dosa. Tak dosa semua. Kalau ada musola, nggak ada yang sholat jamaah. Ya dosa habis sekeliling musola kono. Ada masjid nggak ada jamaah. Ya dosa kafir. Jadi yang nama kifayah itu bukan terus kudu sak kabupaten ngono enggak. Lalu ngono musola ya sak musola itu. Kalau masjid ya sak masjid itu loh. Itu kifayah. Jadi kalau memberi kifayah itu jangan terus itu loh seperti sholat jenazah. Sholat jenazah satu orang cukup. Tapi ketika ngubur jenazah kan tuh uang 10. Langsung gali, ngedusi, langsung goyangannya kan orang tua itu masih cipta. Masa bisa ngubur uang siji? Jadi kalau ngomong sholat jenazah itu jangan sholatnya saja, nguburnya juga fardu kifayah, ngangkatnya juga fardu kifayah. Nah sudah, sekarang sudah meningkat menurut Imam Nawawi ini bahwa sholat jamaah itu bukan sunnah muakkad tapi fardu kifayah. Tapi kalau Imam Hanafi tidak wajib itu. Wajib Hanafi itu. Jadi kalau tidak jamaah ya sah, cuman nggak oleh ganjaran. Kenapa? Karena dosa nggak tahu dosa Imam Hanafi. Jadi sholat jamaah itu fardu kifayah bagi orang-orang laki-laki yang baligh, yang merdeka, yang mukimin. Mukimin itu bukan musafir enggak. Fil mu'adzati di dalam sholat yang ada fakot tok. Bihaitsu yadharu syi'ruha supaya terlihat syiar Islam di mahal iqamatiha di tempat kediamannya. Coba sekarang itu mana orang mau mensiarkan Islam itu, wong tidak mau jamaah. Akhirnya ini ya saya ceritakan ya di Rohingya kan sekarang banyak orang Islam yang dibantu sama orang Hindu, orang Buddha ya. Itu jamaah tabligh ke sana itu masjidnya kosong, nggak ada yang jamaah. Jadi karena masjidnya itu tidak ada yang jamaah, Allah Ta'ala memberikan cobaan seperti itu juga. Akhirnya umat Islam dibantu sama orang-orang kafir itu. Tapi di sini di Muang Thai ini, di Thailand ini, jamaahnya penuh, jamaahnya
tiap masjid itu kan di sini, nggak kayak di Indonesia. Padahal di sini kan banyak Buzanya. Tapi memang kumpul ya. Yang Islam kalau yang Buza, arti jarang yang campur jarang begini. Jadi begini ya, kalau orang ingin Anies menang itu harus jamaah. Sebab Imam Adil itu hadiah dari Allah. Imam Adil hadiah dari Allah. Coba orang Thailand, rajanya agamanya Buddha. Tapi karena orang Thailand itu jamaahnya rajin, Allah Ta'ala kasih rajanya itu kasih sayang kepada orang Islam. Itu. Jadi ulama katakan, jadi Imam Adil itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau orangnya tidak taat beragama, Allah Ta'ala tidak akan ngasih hadiah Imam Adil. Sebab Imam Adil itu hadiah paling besar. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita rajin jamaah, insya Allah menang. Amin. Amin menang. Qala Nabi. Bihaisu yazharu syi'aruha akan tampak syiar Islam tadi di mahali kemaja pada tempatnya orang yang sholat jamaah tadi. Nah, apa dasar-dasarnya hadis mamin salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al jamaah illa stahwaza ala musyaiton. Coba itu hadisnya kawat sekali. Mamin salasatin tidaklah 3 orang fi qaryatin yang hidup dalam satu desa, dukuh, dukun, koryah, desa apa dukuh, apa kota, atau badwin atau di hutan. Di pinggir hutan ada 3 orang. Latu komu fihim jamaah yang tidak didirikan sholat jamaah ilah stahwaza alim syaitan kecuali menguasai pada mereka setan. Jadi 3 orang itu berarti sudah dikuasai setan. Makanya tidak ada jamaah itu. Nah, kalau dikuasai setan kan akhirnya dikuasai setan orang kafir kan setan. Nah, gitu ya. Makanya sholat jamaah itu meskipun Imam Syafi'i ngomong begitu ya, jadi kaya harus diam. Dulu zaman Imam Syafi'i tidak ada orang tidak sholat jamaah. Makanya Imam Syafi'i terbatas begitu karena tidak ada orang sholat jamaah, tidak berjamaah. Semua jamaah semua zaman dulu zaman Imam Syafi'i. Wakila dan diucapkan ana fardu ainin. Oh ini nih. Wakila dan diucapkan ana sholat jamaah itu fardu ain. Wa huwa adapun fardu ain mazhab Ahmad, mazhab Imam Ahmad. Wakila syartun syarat li sihhati sholati. Kok enggak ada Imam Abu Hanifah ya? Yang saya tahu kan di India kan mazhabnya Abu Hanifah. Jadi sholatnya jamaah semua. Tapi ini Imam Ahmad ini. Mazhab Ahmad. Wakila dan ada pendapat lagi syartun syarat lisi hati sholati untuk sahnya sholat itu jamaah. Jadi sholat jamaah itu syarat. Jadi sholatnya tidak sah kalau tidak jamaah. Walayu akadunadu dan tidak diakadkan apa an-nabi sunali misalnya bagi orang perempuan. Orang perempuan tidak wajib ke masjid, di rumah saja. Aku dua dengan sama muakadannya itu lirijali untuk orang-orang laki-laki saja. Falizalika yukrohu tarkuha. Falizalika oleh karena itu yukrohu dimakruhkan tarkuha meninggalkan jamaah loh. Jadi sholat sendirian menurut Rasulullah ini makruh. Makruh itu artinya apa? Dibenci Allah makruh itu. Kayak orang rokok itu. Jadi podo wong sholat orang jamaah itu berwong rokok. Fadzalika yukrohu. Jadi orang ulama yang berpendapat tidak wajib itu kalau tidak jamaah makruh. Kalau Imam Ahmad tidak sah kalau tidak jamaah. Kalau Imam Hanafi itu tidak dapat pahala, dosa.
karena wajib. Jadi karena meninggalkan sunnah Rasul. Walidzalika yukrahu bimakruhan tarkuha meninggalkan sholat jamaah. Lahum bagi orang laki-laki, la lahuna tidak untuk orang perempuan. Orang perempuan di rumah saja. Jadi menurut mazhab Hanafi ya orang perempuan ya, sholat di rumah itu harus ada musolanya. Maksudnya begini loh, ada tempat yang khusus yang untuk disediakan sholat. Di situ dijadikan masjid untuk itikaf bisa. Jadi mazhab Hanafi mengatakan orang perempuan itikaf di rumah bisa. Di mana? Ya di mana dia tempat untuk selalu untuk sholat, di situ diniati untuk masjid. Sehingga duduknya saja orang perempuan di situ sudah dapat pahala. Di situ, walaupun sambil menunggu nasi masak itu sudah dapat pahala. Ya orang perempuan kalah banyak pahalanya. Itikaf nang rumah oleh. Mulan enggak oleh nang rumah. Walir rijali alaihi nazarujah, dan memang orang laki-laki itu ada kelebihannya daripada orang perempuan. Kaum laki-laki dari derajat kaum laki-laki di atas kaum wanita. Makanya orang wanita tidak wajib sholat jamaah ke masjid, orang laki wajib memang ada sendiri-sendirian. Nah, Al-Qur'an surat Baqarah 228. Walir rijali alaihinna darajah. Untuk orang-orang laki di atas orang perempuan ada nilai tambahnya derajat. Kan pernah sahabat Asma, perempuan Asma, bukan Asma'nya Abu Bakar, Asma. Nama ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang perempuan bisa berjihad? Orang laki-laki jihad, orang laki ini, orang perempuan enggak, bagaimana? Terus Rasulullah menjawab, kalau kamu suaminya sedang berjihad, kamu di rumah ngobrolnya anak, itu juga kamu pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Jadi orang perempuan sendiri. Jadi orang laki-laki sholat jamaah ke masjid, kan? Perempuan kan akhirnya tidak jamaah. Nah, ini pahalanya sama saja. Walaupun karena dia jaga rumahnya biar tidak dipasang pencuri kan. Suaminya ke masjid, sini jaga anak, jaga rumah. Jadi istri ini yang di rumah pahalanya sama dengan itu. Rasulullah bersabda begitu dalam hadis. Malah terus ayat ada turun ayat. Jadi walaupun dikatakan orang perempuan itu di bawah derajatnya satu derajat dua orang laki-laki, tapi sebenarnya tentang pahalanya itu sama, malah bisa besaran yang perempuan. Sebab orang yang berjamaah kan belum tentu ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala, tapi yang perempuan karena nunggu rumah tetap dapat pahala yang jamaah. Kan tetap enak sih perempuan. Kemudian lagi ketok-ketok gaya baru masjid boleh orang ikhlas akhirnya orang gitu. Orang perempuan tetap unggul. Kaum laki-laki makruh meninggalkan jamaah, sedangkan bagi kaum wanita tidaklah makruh kalau meninggalkan jamaah. Tapi tidak boleh dicegah kalau ada perempuan ke masjid. Kata Rasul begitu. Orang perempuan tidak wajib ke masjid, tapi jangan dicegah. Kalau mau ke masjid silahkan ke masjid. Jadi orang perempuan yang sudah tidak menjadi fitnah. Tapi orang perempuan endel malah jadi fitnah ya orang sehari masjid harus tuat apa-apa. Wal jama'atu fil maktubati li zakarin fi masjidil afdalu. Wal jama'atu adapun salat jamaah fi maktubatin dalam salat wajib li zakarin bagi orang laki-laki fi masjidil masjid itu afdalu lebih utama. Naam. Ya demikian, betul. In wujidat fi baitihi faqat, in wujidat apabila ditemukan perempuan fi baitihi faqat, ada di rumahnya itu pun. Maksudnya tidak ada masjidnya, tidak ada masjid, jadi sholatnya di rumah. In wujidat, kalau tidak ditemukan apa sholat jamaah fi baitihi, di dalam rumahnya sendiri faqat, bahwa afdolu memang itu juga afdol.
daripada sholat tidak jamaah. Jamaah di rumah karena tidak ada masjid, jauh masjidnya. Ya tidak apa sholat jamaah di rumah sama istrinya. Itu juga afdol. Oh afdol. Wa kadza law kana fihi aktsaru minha. Demikian pula law kana ada sholat jamaah fihi di dalam tempat itu aktsaru minha lebih banyak sebenarnya. Minha daripada yang di masjidnya sendiri, di masjid. Alamak tamadahu al-Azra'i seperti yang dikuatkan oleh Imam Azra'i. Baru pola sayuna wal ajah khilafu. Jadi sholat jamaah itu semakin banyak orang yang sholat itu semakin pahalanya besar. Jadi saya mau jamaah gimana ya? Oh ya kalau masjidnya di Tanjung Sari banyak, saya tak paling yang sembahyang paling banyak sana. Milih gitu tuh boleh sana. Nah, makanya sholat di Mekah dan Madinah itu pahalanya ratusan kali lipat karena memang dari segi jumlahnya yang jamaah saja sudah banyak, apalagi tempatnya itu sudah tempat yang mulia. Kita seperti kita di Tanjung Sari aja sudah bisa dilihat mana masjid yang paling jamaah-jamaahnya banyak, itu yang paling banyak pahalanya. Kalau kan fi aksar min bil masjid alamat tamal al-qaul. Wa qala syekhuna wal aujah khilafuhu. Kalau masalah yang lebih baik berlaku adalah sebaliknya dari hal itu. Jadi ada yang berpendapat enggak, pokoknya harus di masjidnya sendiri saja, enggak usah berbicara yang banyak-banyak, enggak usah. Walau ta'arudat fadilatus sholat, yang dikata bertentangan fadilahnya sholat, fil masjidi, di dalam masjid, wal huduru, dan hadir kharijaha di luar masjid, kudima maka diutamakan fima yadharu, fima dalam sesuatu yadharu yang tampak, opoma, anal fadilah, alam muta'alliqah, adalah fadilah yang berhubungan dengan itu, bidatil ibadati dengan yang dengan zatnya ibadah itu aula lebih diutamakan min fadilah al muta'alliqah bi makaniha daripada fadilah yang berhubungan dengan tempatnya zamannya atau waktunya. Wal muta'alliqah bi zamaniha aula min muta'alliqah bi makaniha, dan yang berhubungan dengan zamannya itu lebih utama daripada yang berhubungan dengan tempatnya. Ya. Jadi begini, saya ulangi. Jadi apabila bertentangan ta'arudat fadilatus sholat fil masjid wal hudur kharijahu, dan menghadiri kharijahu di luar masjid, ujima bima yazharu, li'annal fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah aula minal fadilah al-muta'alliqah bimakaniha. Jadi maksudnya itu apabila menimbulkan pertentangan antara fadilah sholat di masjid dan menghadiri sholat berjamaah di luar masjid, menurut kaul yang jelas harus mendahulukan menghadiri berjamaah di luar. Hal itu berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keutamaan yang bertalian dengan zat ibadah lebih utama daripada keutamaan yang bertalian dengan tempat dan waktu. Beribadah yang bertalian dengan waktu lebih utama daripada yang bertalian dengan tempat. Iya, memang seperti itu tadi. Masalahnya zatnya itu apa zatnya? Jadi kan begini ya. Fadilah bertentangan fadilnya sholat fil masjid. Sholat fil masjid. Wal hudur kharijahu, dan menghadiri di luar masjid. Kudima fima yazharu, itu didahulukan kepada yang zahir. Yang zahir di sini itu hudur kharijahu dan al-fadil. Tapi contoh kan bukan masalah sholat fardu. Sekarang ada dua jamaah di rumah sama jamaah di masjid. Sama-sama jamaah zuhurnya, ya mesti saja zuhur itu lebih utama di masjid lah. Kenapa? Karena ainul ibadahnya itu kan sholat zuhurnya. Lah di sini bingungi fadilah sholat
fil masjid wal hudur kharijahu. Iku apa maksudnya? Memang kaidahnya fadilah al-mutalab bidatul ibadah aula ibadah al-mutalab dimakan. Tempat dan ibadah itu ibadah yang yang tapi ini ibadah apa? Jadi umumnya ya ada jamaah sholat tasbih di rumahnya jamaah zuhur lah itu apa? Jamaah zuhur sing kita ngomong coba itu. Ini kaidahnya bener kaidahnya. Fadilah al-muta'alliq bidzal ibadah aula min fadilah al-muta'alliq bimakaniha. Jadi tempat dan materi zat ibadah itu lebih utama zat ibadahnya. Ayo tempat di masjid tapi judul jamaah zuhur sih apa kono di sini? Oh. Kemudian salat muadzah. Bila barangkali ada jam sekarang jam 22:13. Ini untuk besok lagi aja lah. Tidak terlalu malam ini. Sudah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain tentang salat jamaah dan semua ilmu yang kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala masalatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Amin. Duna biha min jami'is sayyi'at. Nataraba'una biha inna darajat. Wa tubayyana ya Rasulullah min jami'il khairati bil ilmi zaman. الذين يبايعونك إن يبايعونك قولهم ومن قال معه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب المسؤول وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sangat banyak pamit kaya nggih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.